Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita memulai dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam rangka mata kuliah bahasa Yunani. Berkati kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh memahami maksud perkuliahan hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah mata kuliah bahasa Yunani. Ini mungkin sebuah bahasa yang baru bagi kalian untuk dipelajari. Nah, bahasa Yunani ini merupakan bahasa Alkitab Perjanjian Baru, dan ini akan digunakan dalam rangka mengerti, memahami Perjanjian Baru secara baik dan benar. Itu makanya kita harus belajar bahasa Yunani ini. Sebagai seorang pendidik nanti, sebagai pendidik agama Kristen, maka kita akan dibekali dengan pengetahuan bahasa Yunani. Nah, sebelum seperti yang saya katakan tadi, saya akan absen dulu kita semua. Kalau dalam portal dosen atau portal mahasiswa, kita di sini saya lihat ada 11 orang. Ada 11 orang, yaitu saudara Ferdinand Ojak Saroha Nenggolan. Apakah saudara Ferdinand Ojak Nenggolan sudah ada bersama kita? Saya, Pak. Sudah. Oke. Kemudian saudara Albertus Ivan Rich Gerald Munte. Apakah Albertus sudah ada? Sudah, Pak. Kemudian Ardigian Putra sudah ada? Tidak ada ya? Dwi Karmila Tarigan? Hadir, Pak. Bentar, Pak. Oke. Elinta Suryani? Apakah Elinta Suryani sudah ada bersama kita? Hadir, Pak. Tidak hadir ya? Elinta Hadir, Pak. hadir. Kemudian Elna Grace, apakah Elna Grace hadir? Hadir, Pak. Kemudian Nada Swangro, apakah sudah hadir Nada Swangro? Belum. Kemudian Rahel Elizabeth Angel Lumberbatu sudah hadir? Hadir, Pak. Elvira Nyarta Seragi sudah hadir? Hadir, Pak. Talenta Edward Tarigan sudah hadir? Belum ya. Vina Lestari Ginting? Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Jadi yang tidak hadir tadi ada 3 orang, yaitu saudara Ardi, saudara Nada Swangro Stanggang, kemudian Talenta Edward Tarigan ya. 3 orang tidak hadir. Nah, dalam pembelajaran kita selama 1 semester ini berbicara tentang bahasa Yunani. Buku utama yang akan kita gunakan selama 1 semester ini, buku utama ialah buku yang berjudul Bahasa Yunani Koine. Ya, bahasa Yunani Koine.
Ini terbitan terbitan Malang ya. Ini bahasa Yunani Koine. Kurang jelas ya, sebentar. Ini bahasa Yunani Koine. Kalau di blibli.com dia 65.000. Tapi nanti belilah di BPK di Jalan Nibung Raya Medan dekat Amplas. Bukan dekat Medan Pelajar yang terbakar dulu. Di situ ada ini buku bahasa Yunani Koine karangan J.W. Wenham. J.W. Wenham, ini bukunya. Ini buku utama kita nanti. Jadi minggu depan setiap saudara sudah harus memiliki buku ini. Karena tanpa buku ini saudara tidak bisa belajar bahasa Yunani. Kita harus punya buku ini. Jadi ini buku wajib yang harus saudara bawa saat kita kuliah. Jadi harus dibawa minggu depan buku ini, ya. Jadi mohon dibeli bukunya di toko buku atau di blibli.com atau di Tokopedia atau di pelosok lain. Sudah mengerti ya? Bahasa Yunani Koine buku utamanya ialah karangan J.W. Wenham. Ya, mengerti sampai di sini? Iya, Pak. Ya, Pak. Mengerti, Pak. Baik, kalau sudah paham sampai di sini, buku utama kita adalah buku karangan J.W. Wenham dengan judul bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani Koine, ya. Oke, kemudian kita akan melihat apa standar kompetensi yang akan kita capai selama proses studi ini berjalan. Nah, selama studi ini berjalan, maka nanti akan kita diharapkan mendapatkan kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Apa itu kemampuan yang akan saudara dapatkan selama kita berproses belajar mengajar bahasa Yunani 1 semester ini? Ialah mahasiswa diperkenalkan dengan sejarah, ya, dengan sejarah dan sifat bahasa Yunani, huruf dan tanda baca. Jadi kita akan belajar soal sejarah, sifat, huruf, dan tanda baca bahasa Yunani. Itu standar kompetensi. Setidaknya selama 1 semester ini Anda mendapatkan itu. Standar kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang saudara miliki nanti setelah kita belajar bahasa Yunani 1 semester ini, maka saudara bisa melengkapi atau mengetahui tentang dasar-dasar kata bahasa Yunani dalam aspek ketata bahasaannya. Ada nanti tata bahasanya. Serta mampu menerjemahkan bahasa Yunani secara benar. Jadi nanti saudara bisa berbahasa Yunani dan bisa menerjemahkan bahasa Yunani dengan benar. Itu kompetensi dasar. Di selama 1 semester ke depan, Anda itu akan menjadi orang yang mampu menerjemahkan bahasa Yunani. Kemudian kompetensi khusus setelah kalian belajar, berlatih, maka saudara nanti akan bisa membaca, kemudian menerjemahkan bahasa Yunani dengan baik dan benar. Itu kompetensi khusus.
itu kalau saudara mau melatih diri. Ini bahasa kuno. Karena itu tidak ada cara lain selain melatih bahasa itu, mengucapkannya lalu menuliskannya. Jadi nanti kalian melatih diri menulis, membaca, menulis, membaca. Saya akan suruh nanti kalian untuk menulis, membaca. Nah, itu yang akan kita kerjakan 1 semester ke depan. Nah, jadi kita akan belajar, dan belajar. Nah, itu ya. Nah, selain itu, yang kedua, kompetensi khusus yang saudara akan dapatkan selama kita belajar 1 semester ini ialah memahami aspek tata bahasa Yunani. Nah, nanti aspek-aspeknya ada nanti kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat, ada konjungsi yang harus saudara hafal. Itu nanti memahami aspek-aspek bahasa Yunani sebagai bahasa kitab suci perjanjian baru. Dan kompetensi yang ketiga yang akan saudara dapatkan ialah memahami teks asli perjanjian baru. Jadi kalian memahami teks asli perjanjian baru. Nah, inilah yang akan saudara dapatkan selama 1 semester ke depan. Nah, karena itu dalam proses pembelajaran 1 semester ini tidak sama seperti mata kuliah yang pernah kita ikuti. Saudara saya kasih laporan baca lalu Anda mereview buku itu, bukan. Tapi nanti dalam semester ini kita banyak latihan. Kemudian selain latihan ialah menghafal kosakata bahasa Yunani. Jadi memang harus banyak menghafal kosakata bahasa Yunani supaya saudara bisa berbahasa Yunani, bisa menerjemah bahasa Yunani. Nah, itu ya. Jadi nanti kita harus banyak belajar bahasa Yunani, latihan bahasa Yunani. Nanti yang kalian hafal nanti ialah alfabetikal dari bahasa Yunani itu. Misalnya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, Xi, omikron, pi, rho, sigma, tau. Ini harus dihafal. Jadi bahasa Yunani ini harus dihafal. Tidak ada cara lain selain menghafal. Ini ya, jadi harus dihafal nanti. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, dan sebagainya. Tentu nanti kita akan belajar cara menulis. Bagaimana cara menulis alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, kappa, lambda, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau. Ini harus kita hafal. Nanti kita akan belajar cara menulis. Nah, inilah latihan kita selama 1 semester ke depan. Jadi belajar mengenal huruf, belajar mengenal angka, belajar mengenal sifat, belajar mengenal tata bahasa Yunani itu, sehingga pada akhirnya saudara mampu menerjemah bahasa Yunani itu dengan baik dan benar. Nah, saya katakan tadi latihan, maka kalian harus melatih diri untuk menulis bahasa Yunani itu. Nanti kalian harus diajari dan disuruh bekerja untuk menulis bahasa Yunani. Misalnya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, z, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, psi, omega. Sampai nanti pada omega. Ini nanti akan dilatih.
Ya. Nah, bagaimana cara menghafal bahasa alfabetikal bahasa Yunani ini nanti juga kita akan melakukannya. Nah, inilah beberapa pengantar penting dalam menghafal bahasa Yunani. Nah, karena ini masih belajar, menyusun silabus. Nah, silabus itu nanti akan saya kirimkan ke kita apa saja yang harus kita pelajari selama 1 semester ini. Ini silabus dan ini akan saya kirimkan nanti kepada kita. Tetapi kita akan memahami dulu proses pembelajaran kita ke depan bahwa penilaian daripada proses pembelajaran ini terdiri dari 4, ya. Partisipasi saudara di kelas yaitu hadir itu 20%. Hadir itu dibagi 2, 1 hadir fisik di kelas dan nanti akan dinilai juga perilaku. Hadir itu ada alfa, ada izin, ada sakit. Jika saudara alfa, maka nilai saudara saya kurangi 5. Jika saudara izin, saya kurangi 3. Dan jika saudara sakit, saya kurangi 2. Dan begitu juga perilaku. Jika perilakumu di kelas bagus, maka nilaimu 100. Tapi kalau perilakumu tidak bagus, tidak tunduk kepada aturan dosen, tidak mau mengikuti arahan dan bimbingan dosen, maka perilakumu akan berkurang nilai. Jadi 20%. Kalau saudara terlambat masuk ke kelas, artinya saudara terlambat, artinya saya sudah masuk di kelas, lalu saudara masuk, itu saya anggap absen. Maka jangan masuk setelah saya masuk. Masuklah ke kelas sebelum saya masuk. Supaya saudara memiliki nilai yang bagus. Begitu ya, jangan nanti saudara setelah saya masuk ke kelas, lalu saudara masuk, itu tetap saya anggap absen. Jadi lebih baik saudara menunggu di kelas daripada harus di luar menunggu saya. Itu kehadiran. Bagian yang kedua ialah presentasi kelas dan tugas-tugas. Biasanya ini kita kasih kalau dalam bahasa mata kuliah yang lainnya laporan baca dan buat laporan kelompok atau tugas kelompok. Tapi ini tidak bisa. Karena ini bahasa, maka tugas kalian nanti di depan kelas ialah datang nanti ke depan kelas. Pertama itu mengucapkan kosakata. Dimulai dari 5 kata, 10 kata, 15 kata, 20 kata, 25 kata, sampai nanti banyak. Setiap kelas nanti akan saya suruh kalian menghafal kosakata. Di bahasa-bahasa Yunani itu harus dihafal. Jadi tidak ada cara lain. Kalau bahasa Yunani ini harus dihafal. Contoh misalnya, nanti kalian harus menghafal seperti ini. Angelos. Ya, artinya malaikat. Ini sebelah si jomai. Sebelah si jomai. Artinya belas kasihan. Ini anangke. Ini anangke. Artinya kewajiban atau keharusan. Atau ini Teu artinya Tuhan. Psihe artinya jiwa. Ini harus dihafal. Jadi nanti angelos, malaikat, splang ni jomai, belas kasihan, anang kewajiban, Teo Tuhan, psihe jiwa. Nah itu contoh, harus dihafal. 5 kata, 10 kata, 15 kata, 20 kata. Nanti setiap hari, setiap pertemuan saya akan suruh menghafal. Jadi memang ya harus menghafal, tidak ada cara lain. Supaya berhasil mengerti, memahami bahasa Yunani harus menghafal. Sama seperti bahasa Inggris misalnya harus dihafal. Supaya bisa. Bahasa Inggris kan ada 16 tenses. Mulai dari simple, present, past tense, future, past present, past macam itu. Sampai 16 tenses itu. Harus dihafal. Nah, begitulah bahasa Yunani juga nanti. Kosakatanya juga dihafal, kemudian nanti konjungsinya harus dihafal.
Nah, itulah tugas presentasi di kelas dengan cara menghafal tugas-tugas itu, menghafal dan melatih diri, menulis. Nanti di rumah juga akan saya suruh kalian menulis, mengerjakan tulisan-tulisan pekerjaan paper di rumah. Kemudian nanti ujian tengah semester 25%. Yang tadi presentasi kelas itu dengan menghafal dan mengkonjungsi, menulis bahasa Yunani itu 25%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Biasanya kalau ujian akhir semester saya kasih kalian membuat makalah, tapi karena ini bahasa tidak mungkin ada makalah. Tetap nanti ujian pada akhir semester, mungkin pada akhir semester nanti saya suruh saudara menerjemah. Jadi sudah ada menerjemah bahasa Yunani pada ujian akhir semester. Dan kemudian mengkonjungsi bahasa Yunani itu. Karena nanti kalian akan disuruh menghafal konjungsi. Di bahasa Ibrani kalian disebut dengan konjugasi. Ada konjugasi. Tapi kalau dalam bahasa bahasa Yunani disebut dengan deklensi. Misalnya nanti kan saya akan menyuruh kalian seperti ini. Luo, luweis, luwei, luomen, luote, luusin. Saya sedang melepaskan, engkau sedang melepaskan, itu orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, orang pertama jamak, orang kedua jamak, orang ketiga jamak. Jadi lebih simpel ini dari bahasa Ibrani. Kalau dulu waktu bahasa Ibrani kalian menghafal tiktol, tiktelah, tiktelnu, ketelna gitu kan. Kalian menghafal. Sudah selesai bahasa Ibrani? Sudah selesai bahasa Ibrani? Sudah atau belum? Sudah masuk pelajaran bahasa Ibrani? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itu kan kalian disuruhkan mengkonjugasi kan? Tiktel, tiktelah, tiktelnu gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi nanti ini seperti itu juga. Tapi ini namanya deklensi. Nah, deklensi itu diajar kalian bagaimana mendeklensi kata dalam bahasa Yunani. Misalnya, luo, luweis, luwei, luomen, luote, luousi. Jadi saya tunggal sedang melepaskan, engkau tunggal sedang melepaskan, ia atau mereka yaitu jamak, tapi tunggal sedang melepaskan. Luomen itu kan, itu artinya kami, itu kami sedang. Baru kalian sedang, luote, mereka sedang melepaskan. Luos. Ini present indikatif dari kata kerja luo. Nah, ini yang harus kita pelajari satu semester ini, dan nanti deklensi lainnya akan ada, dan pada akhir semester kalian sudah diharapkan bisa menerjemah bahasa Yunani dan membuat deklensi bahasa Yunani itu. Nah, inilah ya, sehingga mulailah bersiap-siap dalam rangka memasuki mata kuliah bahasa Yunani ini. Buku utamanya seperti yang saya katakan tadi ialah buku bahasa Yunani Koine karangan J.W. Wenham, terbitan Malang. Nah, inilah dulu pengantar kita untuk silabus satu semester ke depan. Jika ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jam masuk kuliah kita gimana, Pak? Kita masuk kuliah jam 16.00 WIB sampai 17.40 hari Jumat. Kemarin karena ada pertemuan dengan pembina, dengan rapat pembina yayasan, maka kita tidak bisa bertemu kemarin. Karena kami mau bertemu dengan pembina STT. Lalu kita pindahkan ke malam untuk pertemuan kita. Ternyata malam hari saya punya
pelayanan yang lain. Itu sebab kita minta izin untuk hari ini. Jadi setiap hari Jumat pukul 16 kita masuk di kampus, di ruangan yang telah ditentukan sesuai roster, kita masuk di sana. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, apakah peraturan kita di kelas sama seperti semester 1, misalnya mau masuk kelas sebelum 5 menit itu masih diperbolehkan masuk misalnya gitu, Pak? Ya, bisa. Tapi kalau saya sudah masuk, jangan masuk lagi. Pasti saya sudah, waktu saya masuk nanti sudah saya lewatkan 5 menit. Supaya saudara diberi izin masuk. Tapi kalau sudah saya masuk, lalu saudara masuk, itu saya anggap sudah absen. Dan ingat, ketika nanti kita belajar on-site di kampus, tugas komti ialah sediakan spidol dan air minum. Kemudian disuruh diatur atau dijadwal yang memimpin doa pembuka dan doa penutup. Dimulai dengan nyanyian dan doa. Nyanyiannya dari kitab Endenden, buku Ende, Kidung Jemaat, Haleluya, buku Zizuno, buku Ende Angkola Mandailing, kalau kalian mau. Artinya dari lagu pujian gereja kita masing-masing. Jangan ambil dari lagu pujian Pentakosta Harismatik. Karena ini bukan sekolah tinggi Pentakosta Harismatik. Ini sekolah tinggi teologi Abdi Sabda yang dikelola 8 gereja pembina yang bukan harismatik. Ya, kita dari gereja-gereja arus utama, sehingga belajarlah dari nyanyian-nyanyian gereja kita supaya orang lain mengerti nyanyian kita. Masa kalian gereja arus utama tapi nyanyian kalian nyanyian harismatik? Coba pergi nanti ke GBI, apakah dinyanyikan di situ kitab Endenden? Nggak ada yang mereka nyanyikan itu. Jangan harap mereka nyanyikan kitab Endenden di harismatik. Tapi di gereja kita, ya lagu-lagu mereka kita nyanyikan. Kita mengajar kepada sekolah minggu lagu-lagu mereka. Ayo adik-adik, kita sekolah minggu, tepuk tangan. Ya, kita ajari mereka seperti harismatik. Akhirnya setelah 20 tahun yang akan datang, mereka jadi harismatik GBI. Pindah dari gereja kita semua. Karena salah ajar kita. Ya, itu juga sekalian guru agama nanti. Jangan salah ajar. Ajarlah sesuai dengan kebenaran, supaya mereka benar. Jadi ya kita mulai dari kampus, ya begitu. Oke ya, ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, supaya kita selesaikan sampai di sini. Ini masih silabus RPS ya, rencana pembelajaran semester. Dan minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran. Diingat, belilah buku bahasa Yunani Koine itu. Karena itu modal kita satu-satunya untuk belajar. Kalau belum memiliki itu, nanti susah kita belajar. Harus dimiliki itu. Nah, dibelilah ke toko buku atau belanja online. Melalui blibli.com, Tokopedia, melalui entah apalah namanya yang lain, saya kurang hafal itu. Tapi kalau saya sarankan sebenarnya pergilah ke toko buku BPK Gunung Mulia. Di Jalan Nimbung Raya, di dekat Medan Plaza yang terbakar dulu. Di situ ada toko buku BPK Gunung Mulia. Di sana pasti ada. Tapi lebih cepat lebih baik karena buku ini agak laris. Karena dipakai oleh mahasiswa baik teologi maupun PAK. Jadi cepatlah ke sana karena ini hari Sabtu, mumpung Sabtu pergilah ke sana, belilah. Ya, kalau hari Senin nanti nggak buka karena sudah libur Imlek. Kalian kan nanti mau Imlek nanti gongsi pakcoy kan gitu kan, gongsi pakcoy. Bawa angpau masing-masing, pakai baju merah supaya merah lah hidupmu kan itu. Oke, kalau tidak ada supaya kita tutup sampai di sini. Silakan menghabiskan kue tahun barunya sebelum habis ya.
Nanti enak itu, sisa-sisanya itu enak itu dimakan. Bawa ke kampus supaya waktu belajar kita nanti kita makan sama-sama. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutuplah pertemuan kita pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, nikmati, enjoy bersama keluarga, papa mama, Bulang, Opung, Nemboru, Kalimbubu, silakanlah makan siang di BPK atau Tesalonika atau di Haleluya, menikmatilah bersama ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita dan terima kasih atas pengertiannya sehingga kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita menutup perkuliahan, saya foto dulu kita ya supaya ada tanda bukti gitu ya. Nanti absensi kan dari tanda bukti foto. Silakan dibuka kamera masing-masing, saya akan foto. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, kita akan tutup perkuliahan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena pembahasan rencana pembelajaran studi RPS, silabus, dan SAP telah berjalan dengan baik untuk mata kuliah bahasa Yunani. Kiranya Tuhan menopang kami dalam berproses 1 semester ke depan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Yahobu menjua Horas. Selamat. Pak. Horas, Pak. Menjua, Pak.